السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Raya Kubang yang dimuliakan Allah, puji syukur kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam kini malaman ke-8 di bulan Sya'ban, tidak terasa ya, lah sampai kita di malam nan ke-8 di bulan Sya'ban. Kurang lebih sekitar 22 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis puasa. Kita buka halaman 340. Halaman 340. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar, di antara sahabat dari 7 orang sahabat nan banyak hafal hadis. Ada 7 orang sahabat Nabi nan paling banyak hafal hadis. Yang pertama Abu Hurairah, kedua Anas bin Malik, ketiga Ibnu Umar, keempat Aisyah, kelima Ibnu Abbas, dan keenam Jabir bin Abdullah, dan ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah 7 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sekian puluh ribu sahabat Nabi, bahkan mungkin di atas 1.000 sahabat Nabi, dan paling banyak 7 orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau berkata, Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, tara an-nasul hilal, orang-orang berusaha melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu, lalu aku beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihatnya. Fasam, maka beliau pun berpuasa. Wa amaran nasa bisiyamih, dan dia suruh orang-orang untuk berpuasa.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau menyampaikan kepada kita, orang-orang berusaha melihat hilal. Pada tanggal berapa orang melihat hilal? Tanggal 29. Tanggal 29 malamnya, yaitu yang diragukan apakah itu malam 30 ataulah masuk malam pertama di bulan Ramadan. Hari namanya petang 29, hari syak, hari yang diragukan. Tanggal 29 namanya hari syak, hari yang diragukan. Malamnya setelah matahari terbenam, yaitu di waktu maghrib, banyak orang berusaha melihat bulan. Lalu nampaklah dari Ibnu Umar bulan, yaitu bulan nan gari masih seketek karena masih awal bulan. Nampak dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketika itu Ibnu Umar masih ketek baru, usianya masih remaja, belasan tahun. Karena Ibnu Umar ketika meninggal Nabi, umur beliau sekitar 80 tahun atau 70 tahun. Jadi Ibnu Umar masih ketek, masih remaja. Tapi ketika Ibnu Umar menyampaikan kepada Nabi bahwa nampak dari beliau bulan Ramadan, maka Nabi langsung percaya. Karena anak remaja zaman siswa zaman Nabi adalah anak-anak remaja nan paling elok di dunia ko. Tidak ada remaja nan paling elok. Kumpulan para pemuda, kumpulan para remaja, bahkan kumpulan manusia yang terbaik adanya cuma di zaman Nabi, nan paling baik. Jadi kalau ditanya kepada kita, siapa manusia terbaik, siapa orang-orang terbaik, orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadonyo indah, kebanyakan iyo. Sadonyo indah. Karena Abu Jahal pun sezaman dengan Nabi. Abu Talib, Abu Lahab sezaman dengan Nabi, dan mereka adalah orang kafir. Tapi kebanyakan manusia di zaman itu, para sahabat Nabi adalah orang paling elok. Tidak ada umat paling baik sebelum itu. Tidak ada. Umat terbaikku adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya nan hidup mereka sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai berita kepada Nabi bahwa Ibnu Umar melihat bulan. Nabi langsung percaya. Karena remaja zaman siswa jujur. Kemudian Nabi pun puasa di suatu harinya, dan Nabi suruh orang-orang puasa. Dan nengok siapa gitu? Cuma orang. Cuma Ibnu Umar nan menengok. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam percaya. Berarti walaupun orang nan menengok, kalau memangnya jujur, harus kita percaya. Tak boleh kita mendutui. Karena Nabi puasa besok harinya, dan Nabi suruh para sahabat lain berpuasa. Apa pelajaran dari siko? Di antaranya adalah bahwa
persaksian satu orang dalam menentukan bulan Ramadan itu diterima. Persaksian cie orang, bahkan walaupun ini pedusi. Biasanya kan cie laki dua pedusi nak. Tapi dalam hal bulan Ramadan, walaupun cie orang pedusi dan nengok di kubang, botunya menengok, nyasampaikan ke pemerintah. Serupa Ibnu Umar menyampaikan ke pemimpin. Siapa pemimpin ketika itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar tidak menyampaikan kepada bapak beliau, "Pak, nampak ada ambo bulan tadi malam, Pak." Tidak. Pada itu karena pimpinan ketika itu bukan Umar bin Khattab, tapi pimpinan umat Islam sedunia ketika itu, yang mana negara Islam ketika itu pusatnya di kota Madinah. Siapa pimpinannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikoko Ibnu Umar menengoknya di Madinah, di Makkah. Kira-kira apa ibu di mana? Di Madinah atau di Makkah? Di mana beliau melihat bulan itu? Ketika sedang di Makkah, ketika beliau di Makkah, tinggal di Makkah, belum hijrah lain, atau ketika di Madinah, dah hijrah? Ketika di Madinah. Pada itu jawabannya mudah, karena bulan puasa atau puasa Ramadan baru mulai disyariatkan setelah hijrah ke kota Madinah. Berarti peristiwa Ibnu Umar melihat bulan bukan di kota Makkah sebelum hijrah, bukan, tapi setelah hijrah. Sebab tahun keberapa diwajibkan puasa Ramadan? Apa ibu? Tahun kedua Hijriah. Kedua. Samo zakat pun tahun kedua. Zakat pun, zakat mal diwajibkan pun tahun kedua. Jadi kalau ditanya pada itu berapa kali Nabi puasa Ramadan? Jawabannya 9 kali. Betul kan? Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. 9 kali. Ba'adek tahun ke-10 tidak dihitung karena Nabi SAW wafat sebelum bulan Ramadan di tahun ke-10, yaitu bulan Rabiul Awal. Makanya tidak dihitung tahun ke-10, walaupun Nabi wafat di tahun ke-10. Maka kita ulang balik, untuk memastikan bulan Ramadan tidak mesti harus bersama-sama melihatnya. Asalkan cie orang jujurnya, makalah cukup untuk apa? Untuk memastikan puasa lah masuk. Termasuk disunahkan pula kita berusaha memastikan pula, walaupun di antara kita bisa jadi ada yang berhasil dan tidak. Disunnahkan orang-orang di malam ke-30 atau malam ke-30 atau malam pertama, belum pasti kan, melihat bulan. Karena tadi Ibnu Umar mengatakan taro an-nas, manusia berusaha, para orang-orang berusaha. Berarti nan menengok bulan kan bukan Ibnu Umar, nan mencoba menengok bulan bukan Ibnu Umar saja kan, tapi banyak sahabat lain berusaha memastikan untuk menengok bulan.
cuma nan nampak cuma de Ibnu Umar. Maka kecek para ulama berdasarkan desiko kita disunahkan pula di malam ke-30 kita ikut melihat bulan. Baca dulu kalau bisa Jumato telanjang ndak pakai alat itu nan rencak. Kalau ndak pakai alat berarti kita minta izin kepada orang-orang Kementerian Agama ikut menengok dulu, atau sekurang-kurangnya ikut kita menyaksikan sidang isbat. Karena orang sidang isbat itu pun memperlihatkan rekaman malam itu, apakah bulanlah nampak atau ulun. Apa ibu yang melakukan Allah? Agama Islam kok agama nan mudah. Baade atau tanda mudahnya agama Allah kita untuk memastikan bulan Ramadan masuk, sadonya kita bisa menengok. Apakah kita berusaha naik ke puncak bukit misalnya, walaupun tak pandai beretong awak bisa, walaupun awak tak pandai baca tulis bisa awak memastikan kau bulan lah nampak atau belum. Makanya dalam agama kita kan nan ada caranya cuma dua enak. Yang pertama ru'yah melihat, nan kedua hisab. Nan kedua ikmal menggenapkan. Sedangkan orang nan pakai hisab itu kan nan bisa orang-orang santiang saja. Ya nak? Awak pribadi awak tidak bisa awak menggunakan hisab. Harus belajar bona, harus kursus, harus les bona gitu, belajar khusus awak untuk bisa menjadi ahli hisab. Mengetong-etong kedudukan bulan, kita harus belajar khusus kan? Tentu dalam agama itu menyulitkan, tidak sadanya orang bisa. Maka dari itu betul lah agama Islam kok agama nan mudah. Bukti agama mudah memastikan bilangan bulan Sya'ban lah abi atau lun cukup hanya dengan melihat. Sadanya orang bisa, tidak harus orang santiang, tidak harus orang pandai beretong, sia saja asalkan sehat matonya, tidak ada halangan-halangan pohon-pohonan tinggi, gedung-gedungan tinggi, insya Allah bisanya ikut menentukan, memastikan atau melihat bulan Ramadan. Maka bahan kita sampaikan portan menentukan masuk Ramadan beracaranya dua. Anak pertama ru'yatul hilal. Anak kedua ikmal Sya'ban. Yang pertama ru'yatul hilal, dan kedua ikmal Sya'ban. Apa ibu yang makan Allah? Kita lihat hadis 530 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ko dari Ibnu Umar saumua, umurnya berdokean. Maka Ibnu Umar dan Ibnu Abbas kalau dalam kalangan sahabat disebut sahabat junior. Bahasa Arabnya sighar as-sahabah. Sighar as-sahabah, sahabat junior. Yang dimaksud dengan sahabat junior, mereka nan bersua dengan Nabi, beriman kepada Nabi dalam kondisi mereka masih
masih ketek. Makanya mereka disebut dengan sahabat junior. Kalau Abu Bakar sahabat senior, ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna a'rabiyyan, Ibnu Abbas termasuk sahabat dan banyak hafal hadis. Di antara 7 orang cekok. Masih terkena kita 7 orang tadi sia-sia namanya. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Anas bin Malik, dan ketiga Aisyah, dan keempat Ibnu Umar, dan kelima Ibnu Abbas, dan keenam Jabir bin Abdullah, dan ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. 7 orang sahabat Nabi nan paling banyak hafal hadis. Di antara nan 7 ko ada ndak Abu Bakar? Ndak. Ada ndak Umar? Ndak. Ada ndak Utsman? Ndak pula. Ada ndak Ali? Ndak pula. Ba ada itu awak tanya. Awak ingin menyampaikan kepada kita setiap sahabatku punya keahlian masing-masing. Dari antara nan 7 tadi, nan 7 cako, ada ndak yang dijamin masuk surga? Dari 10 orang sahabat nan dijamin, ada ndak? Nan 7 tadi, nan 7 orang cako, ada ndak dari mereka nan dijamin oleh Allah atau oleh Nabi mereka kok masuk surga? Ada nan 7 orang tadi? Hah? Dari nan 10 sahabat Nabi ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Enggak ada. Memang enggak ada. Mereka saja 7 orang sahabat nan paling banyak hafal hadis. Tidak ada jaminan masuk surga dari nan 10 sahabat. Apalagi kita. Abu Hurairah pasti masuk surga. Abu Hurairah pasti. Allahu a'lam. Ibnu Abbas ahli tafsir kan? Ibnu Abbas Masya Allah ahli tafsir yo. Sahabat nan banyak hafal hadis yo pula. 2 deh yo. Tafsir cik, hadis cik. Apakah lah pasti Ibnu Abbas masuk surga? Enggak. Padahal Ibnu Abbas ko keluarga habaib. Enak. Tapi tidak pasti masuk surga. Apalagi kita. Karena ada di antara orang yang dipanggil Habib di Jakarta dan pernah berada di Yaman. Hati-hati dengan keturunan Nabi. Mereka kok bisa memadamkan api neraka. Bahwa yawana kita harus mencintai keturunan Nabi, itu betul. Kalau mereka ikut sunnah Nabi. Kalau tidak ikut, untuk kita cinta mereka. Tapi mengatakan keturunan Nabi bisa memadamkan api neraka, itu belum benar. Tidak ada, tidak bisa. Fatimah, tidak bisa Nabi tolong, ya nak? Saya pernah baca hadis. Kalau seandainya Fatimah kau minta tolong, tidak bisa kau tolong ke Nabi. Badai Fatimah Nabi Sawi, badai Fatimah. Bandak Zainab Nabi Sawi. Karena di antara 7 orang putra putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan paling Nabi sayang Fatimah. Fatimah kau mirip dengan Nabi. Fatimah kau mirip dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi paling sayang jo Fatimah. Berarti boleh tak gitu
lebih sayang jo anak ketiga pada anak pertama, boleh? Boleh atau enggak? Boleh, asalkan jangan dinampakkan di muka mereka. Dan jangan sampai tidak adil. Karena sayang kok tidak bisa diatur. Kalau sayang tidak bisa diatur. Kalau piti bisa diatur. Tapi kalau lah masalah rasul, masalah cinta tidak bisa diatur. Nyo alamiah sifatnya. Sayang cintaku sifatnya apa? Alamiah. Kita sambung. Anna Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inni ra'aitul hilal." Sesungguhnya aku telah melihat hilal. Nan datang orang pelosok, orang kampung pelosok, Arab Badui, Badiah. Badui ko urangnya. Kalau nyo pelosok ko bahasa Arabnya Badiah. Badiah, bukan Badiah ya. Kalau Badiah artinya kan ada nama orang Badiah. Nama orang siswa Badiah. Badiah artinya jamilah. Jamilah. Cuma orang kini tidak ada namanya Badiah lah. Dia orang tu nama orang siswa. Apalagi pakai Siti kan, Siti Badiah. Siapa nama Badiah? Panggilan dia. Nah, kalau dia lain rancak. Badiah banyak orang tidak ada lah. Tapi kalau Jamilah, banyak nama orang kini Jamilah. Jadi Badiah ko pelosok artinya pelosok. Di Kubang di mana pelosok? Ada pelosok di Kubang? Nggak ada lah kan? Mungkin ada yang ngecek di bukaan kan? Kok bohongi orang bukaan ke kita itu? Mungkin di Gelung gua, ya? Kok nanawak kok ya mungkin Gelung gua kok pelosok mungkin. Galuh kok mungkin pelosok. Itu Badiah. Pokoknya ada orang pelosok jarang guna ke kota. Jarang, mungkin bisa dikatakan tidak ada yang ke kota. Itu nama orang pelosok, bahasa Arabnya Badawi. Orang awak mengatakan Badui, bahasa Arabnya Badawi. Orang Badawi kok inyo dapat informasikan jarang dari tentang Nabi. Jarang. Makanya orang Badawi ko dulu banyak berganti-gantian yang datang ke majelis kajian Nabi. Ganti-gantian. Datang kawannya si A ngecek ke si B, cako kecek Nabi moleko. Besok gantian lain. Si B nan poi kajian sama Nabi, A nak poi. Karena tempatnya jauh. Nyo tinggal di pedalaman. Kita gini nak mengaji merasa santai awak. Baru kita terkejut ketika ditanya ada PR. Sama kalau kita belajar di sekolah kan. Dulu sahabat Nabi termasuk Umar dulu pernah berganti-gantian dengan tetangganya karena mereka ada kesibukan kerojo, berganti-gantian mereka. Tadi kecek Nabi. Saking ilmu ko mendapatnya susah. Badai susah. Rekaman tidak ada dulu mereka ini. Mikrofon tidak ada. Kini orang pitopang kalau ingin dongak kaji, terdongak dari sikona dari pitopang. Tinggal di petinggi saja menara bisa. Bahkan orang Balai Mansiro mungkin bisa dongak. Kaji kita duduk aja yang maksudnya jangan orang Balai Mansiro, orang Kaikunggua, orang Jakarta bisa dong nggak? Ada rekaman. Kiranya semakin mudah kita mendapat ilmu, semakin kita bodoh kiranya.
semakin malih awak belajar, semakin kita ko menganggap sepele ilmu. Jadi bodoh kita ko bukan karena fasilitasnya, karena ilmu ko lah mudah didapat, sehingga kita anggap sepele. Kalau zaman Nabi ilmu ko susah didapat. Jadi sekali dapat ilmu, rasa-rasa dapat mutiara awak. Mereka yang tak gitu. Mereka dapat ilmu sekali, rasa-rasa dapat apa? Mutiara. Saking berharganya ilmu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Zaman kita andaknya di HP kita harus ada. Andaknya hadis riwayat Syah ada. Tentang masalah fikih ada. Tentang masalah terbaru, baru tadi pagi permasalahan itu muncul, bisa jadilah ada yang bahas di internet. Saking mudahnya. Rekaman ada. Lah meninggalnya masih bisa kita dengar suaranya. Zaman Nabi mah bisa sama itu. Makanya ba'ade di antara alasan ba'ade orang zaman Nabi, zaman siswa codiak cerdas-cerdas, mereka kok ndak ada HP model kita. Ndak ada. Sekali disuruh hilang kali. Makanya di kona-kona. Paling untuk merekam kok pena, ya kan? Zaman siswa untuk merekam kok pakai pena. Kemudian berkembang zaman lain. Pakai Walkman namanya, itu Walkman apa-apa. Di kaset kosong kan? Kaset kosong, rekam Walkman namanya. Lah berkembang pula, kemudian lebih ketek lah. Pada MP3 lebih ketek. Lah berkembang, nampak pula mukanya. Dulu suaranya saja, kini mukanya bagai, tapi hitam putih. Nah semakin berkembang, berwarna lah. Sehingga dibahas oleh para ulama, bervideo kok haram atau boleh? Ada bahkan ulama mengatakan haram bervideo, walaupun untuk pengajaran modeko. Tapi kebanyakan ulama mengatakan boleh sekedar untuk ta'lim. Sekedar untuk ta'lim. Tapi kini kita lah terlalu banyak menggunakan video gitu. Saja gitu buat video. Saja kita buat video. Padahal yang paling perlu dari ustaz mukonya atau suaranya? Suara atau muka? Suara. Secogah apapun ustadznya, berosih videonya, suara ndak ada. Anan nak dapat, ya nak? Anan dapat. Lain nampak mukanya tapi suara ndak joleh, anan dapat dia awak. Berarti yang paling perlu apa? Suara. Kita sambung. Nabi bertanya, Ibnu Abbas bertanya kepada orang Arab Badawi tadi, "Atashhadu an la ilaha illallah?" Qala na'am. Lai engkau bersaksi tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah? Dia berkata, iya. Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Lai pula engkau bersaksi tidak Muhammad ko utusan Allah? Balik tanya bona Ibnu Abbas. Karena orang Arab Badawi jarang mendapat pengajaran dari Nabi. Maka ditanya bona orang Arab pedalaman. Qal kata Ibnu Abbas, fa'azzin fin nasi ya Bilal an yasumu ghadan. Kalau begitu wahai Bilal, umumkanlah kepada orang besok kau kita puasa. Bayangkan dan mengabari saya orang pelosok. Kalau tadi Ibnu Umar lah orang kota kan, tinggal di kota Madinah, di tengah kota. Iko dan mengabarkan saya orang
pelosok. Walaupun orang pelosok, Ibnu Abbas suruh kepada Bilal. Mana lebih tua? Ibnu Abbas atau Bilal? Kira-kira mana lebih tua? Ibnu Abbas atau Bilal? Hah? Bilal lebih tua betul? Bilal. Tak Bilal dah. Bilal ya. Bilal lebih tua. Tapi Ibnu Abbas mengatakan, umumkanlah kepada orang-orang wahai Bilal agar mereka besok berpuasa. Berarti nan mengumumkan siapa? Muazzin ya nak. Nan mengumumkan muazzin. Besok kau kita puasa. Baca mengumumkannya tak tahu gitu. Tapi yang mengumumkannya adalah muazzin, yaitu Bilal. Bilal ko sahabat enak, tapi dari kalangan budak dulunya, kemudian dimerdekakan. Mana yang paling mulia? Kalau di antara sahabat Ibnu Abbas dan Bilal, mana yang paling mulia kira-kira? Ibnu Abbas dan paling mulia. Badai itu Ibnu Abbas ko dikenal ahli tafsir. Jadi di kalangan sahabatku ndak lo sama level mereka. Nan ahli tafsirnya tentu lebih mulia daripada nan muazzin. Selalu ilmu di atas segala-galanya. Karena Ibnu Abbas ahli tafsir, Ibnu Abbas lebih mulia daripada Bilal bin Rabah. Akan tetapi ada hadis khusus yang mengatakan Bilal ko masuk surga. Walaupun secara kedudukan di dunia Ibnu Abbas lebih mulia karena beliau berilmu, tapi ada hadis khusus menyebutkan Bilal di mana? Di surga. Ada enggak hadis khusus Ibnu Abbas di surga? Setahu kita, sependek yang kita ketahui tidak ada enak. Tapi kita yakin insya Allah, mudah-mudahan kita katakan mudah-mudahan Ibnu Abbas masuk surga ahli tafsir. Karena kita tidak boleh memastikan orang masuk surga atau orang masuk neraka kecuali yang sudah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak boleh pakai dalil lah. Kalau kita kecian di Ambo Abu Hurairah ko pasti masuk surga. Mana dalilnya? Mengatakan pasti ko harus butuh dalil. Tapi kita katakan, kita doakan Abu Hurairah masuk surga. Amin. Ibnu Abbas masuk surga. Amin. Bahkan sadar sahabat termasuk kita sadonya masuk surga. Tapi ingat, masuk surga ko jazaa'an bima kanu ya'malun, bukan ya'malun. Masuk surga ko jo amal, bukan dengan amal. Dari Bapak Ibu beda amal dengan amal. Kok bahasa Arab kaya? Ada amal pakai ain, ada amal. Bedanya. Kalau amal saleh, perbuatan kita, kerja awak, ibadah awak. Kalau amal apa? Angan. Jadi masuk surga kok bukan jo angan-angan, jo ibadah awak. Awak beragak masuk surga berangan-angan. Ibadah ndak ada, ndak akan mungkin masuk surga. Karena orang nan rajin ibadah saja, ulun tentu masuk surga. Apalagi kalau kita ndak pernah sholat, ibadah ndak. Maka mari kita tekankan kepada kenakan kita, anak kita, cucu kita, tetangga kita, nandokek jo kita, dek orang ke puasa, mulailah beraja bukan beraja harus sholat itu, bukan beraja subuh sholat, zuhur tidak, bukan itu ya, harus mulai sholat lain. Pak Ibu sampaikan semua anak-anak di rumah, kepada menantu bahkan, kok tinggal di rumah kita sama dulu kita, orang tua kita wajib sholat, wajib.
Nggak ada tawar-menawar tentang kewajiban sholat. Kita cukupkan sebersiko. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan akan datang tentang niat puasa yang dimulai sejak malam hari, yaitu hadis 531. Kita akan kaji insyaallah pada hari kaum yang akan ketiba. Terima kasih, jazakumullah khairan. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.